Masa simpatisan PDI Perjuangan berdatangan ke Gelora Bung Karno. Akibatnya lalu lintas sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta padat. Arus lalu lintas sekitar Gelora Bung Karno dipenuhi kendaraan. Puluhan bus yang membawa simpatisan PDIP dari berbagai daerah terlihat menurunkan penumpang di pintu masuk Gerbang Pemuda. Masa kader PDIP juga terlihat berjalan kaki menuju Stadion Utama GBK. Diprediksi Stadion Utama GBK akan dipenuhi masa PDIP untuk memperingati bulan kelahiran sang proklamator. Untuk mengetahui situasi lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Rizka, bagaimana pantauan di sekitar Stadion GBK yang hari ini akan mengadakan puncak peringatan bulan Bung Karno? Ya, Juno, hingga siang ini terpantau kendaraan ataupun arus kendaraan dari arah Slipi, maksud saya dari arah Cawang menuju Slipi ini terpantau padat, khususnya di Jalan Gatot Subroto. Nah, dikarenakan memang hari ini merupakan hari peringatan kelahiran dari Bung Karno, jadi memang diprediksi akan ada 80.000 hingga 100.000 massa yang akan mendatangi kawasan Gelora Bung Karno. Oleh karena itu, dari Kepolisian Polda Metro Jaya ini mengantisipasi terkait dengan adanya kerumunan dalam jumlah yang besar ini. Nah, tadi disampaikan oleh Wadid Lantas Polda Metro Jaya, yakni Doni Hermawan, yang mengatakan meski tidak ada pengalihan arus hingga siang ini, namun dari kepolisian ini telah menyiapkan pengaturan arus lalu lintas. Jadi memang terkait dengan massa yang akan masuk ke dalam Gelora Bung Karno ini diatur dari arah barat, ini dari arah Sumatera, ini mereka ini akan dipersilakan masuk melalui pintu 10 yang berada tepat di depan gedung TVRI. Nah, kalau misalkan massa dari arah timur, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat, ini dari kepolisian mengarahkan untuk dapat masuk melalui gerbang 7. Nah, tadi disampaikan oleh Wadid Lantas Polda Metro Jaya bahwa kerumunan massa ini diharapkan tidak akan mengganggu aktivitas dari masyarakat yang ingin berolahraga di Gelora Bung Karno. Masyarakat masih bisa datang ke Gelora Bung Karno melalui pintu 5. Jadi dihimbau begitu untuk menghindari kerumunan-kerumunan agar tidak adanya terlalu kepadatan kendaraan. Berikut pernyataan dari Wadid Lantas Polda Metro Jaya, Doni Hermawan. Itu Polda kemudian mengarah ke Bundaran Senayan, memutar balik masuk ke pintu 7. Kemudian yang dari arah barat, itu dari wilayah Banten, wilayah Sumatera dan sebagainya, itu kami arahkan melalui pintu 10. Jadi tidak ada pertemuan kendaraan-kendaraan bis yang akan masuk dari dua arah tersebut. Kemudian kita sudah menempatkan personil yang akan melakukan pengaturan lalu lintas, membantu untuk melancarkan. Kurang lebih ada sekitar 800 personil yang kita terjunkan khusus untuk lalu lintas saja. Nah, ini sudah kita lakukan juga dengan mengimbau bis-bis atau kendaraan tidak memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Jadi sistemnya juga pun adalah sistem dropping. Selain pengalihan arus, Juno dan juga saudara, dari kepolisian ini juga telah menyediakan kantong-kantong parkir khususnya bagi kendaraan dari luar kota seperti bus. Nah, ada dua kantong parkir utama yang dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya, yakni di kawasan Monumen Nasional dan juga Gedung Smesko. Kenapa ini sangat jauh? Memang guna menghindari kepadatan kendaraan di daerah ataupun kawasan Senayan, sehingga memang masyarakat dihimbau begitu para simpatisan dari kader PDI ini untuk hanya mendrop off saja. Artinya turun di gerbang 5 ataupun gerbang 10 dan kemudian berjalan kaki ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Juno. Baik, ini yang perlu dihindari dan juga ada situasi pengalihan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan terutama di kawasan Senayan, Jakarta. Terima kasih rekan Fedriska Ananda dari depan gedung atau dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesaat lagi saudara, tim